Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahaya antibiotik. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Elisa Alfitasari 1853024008 sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada Ratih 1813024046 sebagai pemateri dan Rini Puspitasari 1813024032 sebagai pemateri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi antibiotik. Jadi antibiotik ini adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, serta sifatnya yang bersifat racun tadi yang ditimbulkan bagi manusia namun dalam relatif kecil. Kemudian antibiotik merupakan obat yang berasal dari seluruh bagian tertentu mikroorganisme yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada penggolongan antibiotik. Nah, penggolongan antibiotik ini dibedakan menjadi berdasarkan spektrum atau kisaran terjadinya, lalu berdasarkan mekanisme kerja dan berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan spektrum atau kisaran terjadinya, ada dua. Yang pertama antibiotik berspektrum sempit dan antibiotik berspektrum luas. Kalau antibiotik berspektrum sempit, yaitu antibiotik yang hanya mampu menghambat segolongan bakteri saja. Kalau berspektrum luas, antibiotik yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun negatif. Kemudian ada yang berdasarkan mekanisme kerja. Nah, ini dibedakan menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Contohnya yaitu penisilin, cefalosporin, carbapenem, terus bacitracin, dan vancomycin. Kalau penisilin yaitu berupa antibakterial yang pertama kali digunakan untuk terapi dan termasuk ke dalam jenis beta-laktam. Cefalosporin itu antibakterial semisintesis yang berasal dari antibakterial alami. Kalau carbapenem yaitu antibiotik lini ketiga yang mempunyai aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada sebagian besar beta-laktam lainnya. Bacitracin berupa kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida. Yang utama adalah bacitracin A. Bacitracin tersedia dalam bentuk salep mata dan kulit serta bedak. Vancomycin yaitu antibiotik lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Yang pertama ada aminoglikosida, yaitu spektrum aktivitas. Golongan obat ini menghambat bakteri aerob gram negatif. Obat ini mempunyai indeks terapi sempit dengan toksisitas serius pada ginjal dan pendengaran, khususnya pada pasien anak dan usia lanjut. Efek sampingnya yaitu ada toksisitas ginjal, ototoksisitas, audio maupun vestibular, blokade neuron muskular. Biasanya ini lebih jarang. Lalu yang kedua ada tetrasiklin. Antibiotik golongan ini mempunyai spektrum luas dan dapat menghambat berbagai bakteri gram positif, gram negatif, baik yang bersifat aerob maupun anaerob, serta mikroorganisme lain seperti Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, dan beberapa spesies Mycobacteria. Lalu yang ketiga ada chloramphenicol. Antibiotik berspektrum luas menghambat bakteri gram positif dan negatif, aerob dan anaerob, Chlamydia, Rickettsia, dan Mycoplasma. Chloramphenicol mencegah sintesis protein dengan berikatan pada subnitribosom 50S. Efek sampingnya yaitu ada supresi sumsum tulang, Gray baby syndrome, neurosoptik, dan tumbuhan kandida di saluran cerna serta timbulnya ruam. Yaitu selanjutnya ada mikrolida. Aktif terhadap bakteri gram positif, tetapi juga dapat menghambat beberapa enterococcus dan basil gram positif. Obat anti-metabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Sulfonamid dan trimetoprim sulfonamid bersifat bakteriostatik.
Bakteriostatik adalah suatu kondisi yang disebabkan senyawa antibakteri sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat tetap atau statis. Trimetropim dalam kombinasi dengan sulfamethoxazole mampu menghambat sebagian besar patogen saluran kemih, kecuali Aeruginosa dan Neresia sp. Kombinasi ini menghambat Aureus, Staphylococcus coagulase negatif, Streptococcus hemolyticus, influenza, Neresia sp, bakteri gram negatif aerob, Enterobacter, Salmonella Shigella, Yersinia, dan Carini, yaitu mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Quinolone merupakan antibakteri sintetis yang digunakan untuk menyaingi penggunaan antibakteri golongan beta-laktam dan makrolida dalam terapi. Quinolone bersifat spektrum antibakteri untuk melawan bakteri gram positif, gram negatif, dan patogen mikrobakterial anaerob. Quinolone mengalami perkembangan dan perubahan sehingga saat ini sudah banyak agen quinolone yang baru seperti asam nalidiksat dan nofloxacin. Kemudian berdasarkan struktur kimianya ya, yang pertama itu ada antibiotik bilaktat dan penghambat sintesis dinding sel lainnya, contohnya penisilin, obat-obatan bilaktat dan penghambat sintesis dinding sel yang lain. Kemudian chloramphenicol, tetrasilin, macrolides, clindamycin, dan streptogramin. Golongan antibiotik ini bekerja sebagai penghambat sintesis protein pada tingkat ribosom. Kemudian yang ketiga itu ada aminoglycosid, adalah itu golongan antibiotik bakteriosida yang memiliki sifat-sifat kimiawi, antimikroba, farmakologis, dan toksik yang karakteristik. Golongan ini meliputi streptomycin, neomycin, kanamycin, dan sebagainya. Terus yang keempat ada sulfanamide yang merupakan analog struktural PABA yang dapat menghambat dihidroperote sintase secara komparatif dengan cara menyekat sintesis asam folat secara reversibel, contohnya sulfacetin. Lalu sulfamethoxazole. Kemudian tentang resisten antibiotik. Resisten obat adalah keadaan di mana kuman tidak dapat lagi dibunuh dengan antibiotik. Pada saat antibiotik diberikan, sejumlah kuman akan mati, tapi kemudian terjadi mutasi pada gen kuman sehingga ia dapat bertahan dari serangan antibiotik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek samping dari antibiotik ya. Nah, antibiotik ini ada efek sampingnya juga. Yang pertama itu kerusakan jaringan ikat seperti tendinitis dan putus tendon. Lalu ada gangguan jantung seperti detak jantung tidak teratur dan tekanan darah rendah. Lalu ada kelainan darah misalnya leukopenia atau menurunnya jumlah sel darah putih, dan trombositopenia atau jumlah trombosit yang terlalu rendah. Lalu kejang dan mulut terasa asam atau pahit. Nah, efek sampingnya itu sebenarnya nggak ini aja, sebenarnya banyak. Ada sistem pencernaan, tapi saya tidak memasukkannya, hanya memasukkan sedikit efek samping antibiotik ini.